Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu ya. Pernah kendur sehingga makin luar biasa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas ya PPKBD atau Pembantu Pembina KB Desa Percontohan ya. Bagaimana menjadi PPKBD percontohan, apa saja kiprahnya ya sehingga menjadi percontohan dan apa maksudnya itu akan kita bahas pada kesempatan ini. Tetapi teman-teman sekalian, sebelumnya saya ingin sampaikan ucapan selamat datang ya kepada teman-teman sekalian yang sedang menyimak menonton video ini di ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua ini, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah subscribe channel ruang Bambang WI. Karena dengan subscribe dari teman-teman maka kita akan sering bertemu dan akan menambah semangat ya pembahasan di ruang Bambang ini untuk membahas hal-hal keren lainnya ya teman sekalian ya. Teman sekalian ya, pembina keluarga berencana desa, orang yang bertanggung jawab terhadap kegagalan dan keberhasilan program KB di desa atau kelurahan. Beliau adalah kepala desa atau kepala kelurahan ya teman sekalian ya. Beliau yang bertanggung jawab penuh menjadi pembina KB desa, bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan program KB di situ. Jadi ada manfaatnya atau tidak bagi masyarakat tergantung dari pembina KB desanya. Sedangkan PPKBD hanya pembantu pembina ya teman sekalian ya, pembantu pembina KB. Nah teman sekalian, PPKBD seperti saya sebut tadi adalah pembantu pembina KB. Jadi kalau pembinanya kepala desa atau kepala kelurahan, maka PPKBD adalah pembantunya kepala desa atau kepala kelurahan itu ya teman sekalian ya, atau pembantunya pemerintah desa atau pemerintah kelurahan dalam pengelolaan program KB di desa, atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan program Bangga Kencana atau pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana ya teman sekalian ya. Oke teman sekalian, apa sih tugas pembantu pembina KB desa itu? Yang pertama teman sekalian adalah secara umum ya, mereka adalah membantu pemerintah desa melalui kepala desa atau kepala kelurahan ya dalam pengelolaan program Bangga Kencana di desa melalui 6 peran bakti. Ya, tapi sebelumnya saya juga ingin pastikan bahwa apa sih PPKBD percontohan itu dan siapa mereka. Yang pertama saya sampaikan teman sekalian, PPKBD percontohan yang dimaksud adalah PPKBD, teman-teman PPKBD yang dapat menjadi rujukan, menjadi percontohan, menjadi suri toladannya karena dapat sukses melaksanakan 6 peran bakti. Nah ini apa saja 6 peran itu? Yang pertama adalah kepengurusan ya teman sekalian. Jadi peran pertama adalah kepengurusan, adanya setiap institusi di setiap tingkatan wilayah di desa teman sekalian ya. Jadi tingkat desa pertama yang adalah PPKBD. Jadi PPKBD adalah institusi masyarakat yang mencakup wilayahnya itu sampai satu desa, mengelola program Bangga Kencana atau program KB satu desa ya, dan membawahi sub PPKBD yang ada di tiap-tiap RW. Jadi di tiap RW ada yang namanya sub PPKBD atau kader RW sebetulnya ini. Kader KB tingkat RW tapi dalam institusi disebut sebagai sub PPKBD. Kemudian di tingkat RT ada PKB RT teman sekalian ya, ada paguyuban keluarga berencana ya, rukun tetangga ya, PKB RT. PKB RT itu kalau di secara nasional disebutnya adalah paguyuban keluarga berencana, tetapi ada yang menyebut dasawisma. Inilah teman-teman sekalian institusi masyarakat. Jadi PPKB adalah institusi masyarakat tingkat desa dan dia membantu pemerintah desa atau membantu kepala desa. Teman sekalian, peran kedua adalah pertemuan rutin. Jadi PPKBD diharapkan dapat menyelenggarakan atau memfasilitasi pertemuan rutin di desa atau di RW dan di RT supaya dapat mengontrol, mengendalikan ya program Bangga Kencana di desa. Yang aktif mengikuti rakor KB desa atau sekalian. Jadi PPKBD dapat disebut menyelenggarakan pertemuan rutin apabila dia aktif menyelenggarakan dan aktif mengikuti rakor KB di tingkat desa. Nah kalau ada pertemuan di kecamatan dia juga akan hadir ya. Oke, kemudian PPKBD melalui pertemuan rutin diharapkan dapat memanfaatkan pertemuan rutin di RT-RT. Baik, yang ketiga adalah memanfaatkan pertemuan yang ada. Teman sekalian, PPKBD diharapkan
bisa memanfaatkan pertemuan-pertemuan keagamaan, pertemuan adat, pertemuan sosial, pertemuan RT ya, dan pertemuan lain untuk mensosialisasikan program Bangga Kencana di desa, khususnya di kontrasepsi misalnya. Kemudian yang keempat adalah evaluasi dan perencanaan dengan pertemuan rutinnya teman sekalian, maka bisa dilakukan evaluasi secara rutin dan bisa dilakukan perencanaannya, pembentukan kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan di waktu-waktu berikutnya. Inilah peran kedua dari PPKBD teman sekalian ya. Kalau PPKBD dapat melaksanakan ini, dia nanti sedikit demi sedikit sudah mengarah pada PPKBD percontohan. Jadi sekali lagi teman sekalian, pertemuan rutin itu penting untuk mengevaluasi, terus untuk merencanakan dan membentuk kesepakatan program Bangga Kencana. Jadi PPKBD tidak bekerja sendiri, tapi melibatkan para mitra, para kader lain, pemerintah desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan lainnya. Oke teman sekalian, berikutnya adalah peran ketiga adalah KY dan konseling. Teman sekalian, kalau peran ketiga ini yang dimaksud adalah KY adalah komunikasi, informasi, dan edukasi, atau biasa disebut penyuluhan ya teman sekalian ya, penyuluhan dan konseling ya. Jadi KY itu ya mirip-mirip penyuluhan ya teman sekalian ya. Dan KY itu KY dan kunjungan rumah mungkin dapat disebut manfaatnya sebagai berikut, atau gunaannya, fungsinya adalah melakukan penyuluhan misalnya. Jadi PPKBD diharapkan dapat melakukan KIE atau penyuluhan, kemudian melakukan kunjungan rumah atau kunjungan konseling ya kepada keluarga-keluarga. Jadi kalau ada keluarga ingin KB, bingung menggunakan kontrasepsi apa, itu PPKBD bisa membantu melakukan kunjungan rumah dan membantu keluarga mengambil keputusan untuk ber-KB. Kemudian mengatasi hoax kontrasepsi atau rumor atau pengertian yang salah tentang kontrasepsi teman sekalian ya. Misalnya IUD dikabarkan misalnya bisa berjalan-jalan, itu contohnya. Itu adalah hoax kontrasepsi atau rumor atau pengertian yang salah, dan itu harus dijernihkan atau diluruskan oleh PPKBD. Kemudian yang terakhir adalah membantu keputusan ber-KB ini, konseling yang dilakukan oleh teman-teman PPKBD ke keluarga itu, kunjungan rumah itu diharapkan membantu keluarga menggunakan kontrasepsi yang sehat, kontrasepsi yang tepat, kontrasepsi yang sesuai keinginan dan ke kondisi tubuhnya. Ya, terus jadi kontrasepsinya pas dipakai, dibantu oleh teman-teman PPKBD. Berikutnya teman sekalian, peran keempat adalah pencatatan dan pendataan. Maksudnya adalah bahwa PPKBD diharapkan bisa melaksanakan pendataan 5 tahun atau dalam tahunan itu bisa melakukan pemutakhiran data ya. Jadi siapa saja yang sudah KB, siapa yang belum, siapa yang hamil, siapa yang unmet need, keluarga-keluarga mana yang prasejahtera dan sebagainya, itu ada datanya melalui pendataan keluarga. Kemudian adalah pencatatan perkembangan PUS, ada ya di setiap kelompok RW, RT. Kemudian pencatatan kontrasepsi ulang juga ada datanya, dan pencatatan Poktan BKPPKR, PKL, PKS ya, dan UPPKS atau UPPKA teman sekalian ya. Sekarang adalah UPPKA, upaya peningkatan pendapatan keluarga akseptor ya. Nah ini bisa dicatat dengan baik. Ini adalah peran keempat. Kemudian peran kelima teman sekalian adalah pelayanan KPKS. Maksudnya adalah PPKBD diharapkan dapat memfasilitasi, melancarkan, mensukseskan pelayanan informasi KB. Jangan ada lagi keluarga atau PUS bingung tentang KB ya, pengen tahu KB tidak tahu atau salah memahami kontrasepsi. Ini adalah tugas dari PPKBD dan jajarannya. Ada PPKBD, ada PKBRT ya, dan tokoh masyarakat lain untuk memberikan informasi KB dengan baik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah mengantar calon akseptor kalau mau ingin mendapatkan kontrasepsi ya, diantar supaya tepat waktu, kemudian secara psikologis terdampingi, nyaman itu ya, tenang, kemudian tahu berapa biayanya misalnya kalau ada dan sebagainya, itu diantar oleh PPKBD. Kemudian yang ketiga, pelayanan KPKS yang dimaksud adalah kalau PUS atau peserta KB ya baru mendapatkan kontrasepsi atau peserta KB baru itu dikunjungi oleh PPKBD dan jajarannya. Jangan ada orang sudah mendapat pelayanan tidak mendapatkan kunjungan ulang, jangan ya, tapi harus dikunjungi supaya tahu apa rasanya, masalahnya apa, keluhannya apa misalnya, atau kapan kontrolnya bisa diingatkan.
Berikutnya adalah pelayanan Poktan PKB atau Bina Keluarga Balita PKR, PKL, dan memfasilitasi UPKM. Mohon maaf teman-teman sekalian, ini yang sebenarnya adalah UPPKA ya, masih tertulis UPKS. Berikutnya peran keenam adalah kemandirian. Teman-teman sekalian, PPKBD diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan kelompok ya, jadi kelompok PPKBD, kelompok PKB RW atau kelompok PKB RT itu dapat mengatasi masalahnya. Ini dibantu oleh PPKBD. Apapun masalahnya ya, PPKBD bisa memediasi atau membantu mengatasi masalah, mungkin dengan menghubungkan dengan pihak lain misalnya, atau mencarikan ide-ide kreatif lainnya. Kemudian yang kedua, memastikan semua akseptor BPJS teman sekalian peserta KB diharapkan mengikuti penjaminan nasional ya kesehatan. Jadi jangan adalah sekarang itu peserta KB itu bayar ya, jadi kita upayakan dengan jaminan karena negara menjamin ya pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah mengatasi permasalahan biaya KB. Terus kalian PPKBD dengan mengkoordinasikan, merembuk ya dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat atau kader lain, bagaimana mengatasi supaya keluarga yang kesulitan biaya itu bisa diatasi, dibantu supaya mereka bisa ikut keluarga berencana dengan baik. Yang kelima adalah ide-ide kreatif dari PPKBD, baik itu mungkin tentang penyuluhan, tentang konseling, maupun ide kreatif bagaimana pemasaran produksi UPKA dan sebagainya, itu adalah termasuk upaya kemandirian. Oke teman-teman sekalian, itulah 6 peran bakti PPKBD. Jika dilaksanakan dengan baik itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat ya, dan akan membantu pemerintah desa dalam mensukseskan program Bangga Kencana di desa. Yang disebut PPKBD, percontohan. Oke teman sekalian ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan menemani teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih telah menonton ya dan bergabung di Ruang Bawang WI. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain untuk pembahasan hal-hal keren lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKKBN berencana itu keren.